Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning everyone. How are you today? I hope your condition are good, guys. Uh, by the way, last week, ya pertemuan terakhir, we are talking about another text, ya, like a narrative and then procedure text. So for today, for this meeting, untuk pertemuan kali ini, we will talking about recount text. Ya, kita akan membahas tentang recount text. Ya, so what is recount text? Ya, you can see the slide. Ya, kalian bisa melihatnya di slide. Recount text is yeah, you can see the first slide. Recount text tell your story. Nah, so from that, ya, based of this, ya, berdasarkan ini kalian sudah bisa menyimpulkan berarti, oh, recount text ini adalah tell. Tell is menceritakan, ya, your story, cerita kamu. Ya, so recount text kayaknya menceritakan ceritanya kita gitu. Nah, Nah, this is the definition of recount text. Look at the second slide. Nah, what is a recount text? Nah, recount text is first one tells a past story. Ya, melihat atau is talking about something that already happened. Ya, tells a past story. Past, ya, kata kuncinya adalah past. Jadi masa lampau. Ya. Jadi kita akan menceritakan kembali pengalaman kita dalam misalnya liburan atau mengikuti kegiatan apapun, kita akan ceritakan kembali, ya. Itu the definition of recount text tells a past story about something that already happened. The second, jadi recount text itu sifatnya informatif or entertaining, ya. Jadi dia informasi, penuh dengan informasi dan juga entertaining. What is entertaining? Entertaining adalah hiburan, ya. The goal is to retell events clearly. Jadi setiap kejadian-kejadian itu diceritakan kembali dengan jelas, ya. Kemudian the third is real example. Jadi akan ada contohnya seperti ini. Judulnya My Trip to the Beach or a School Event. Ya, gitu ya. Nah, jadi recount text itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan kembali peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Ya, tujuannya adalah apa? Menginformasikan atau menghibur pembaca dengan cerita mengenai apa yang sudah dialami oleh kita, oleh penulis, ya, atau orang lain gitu. Ya. Nah, next slides. Nah, jadi structure seperti teks-teks yang lainnya juga pasti ada strukturnya, ya. So, the structure of recount text, ya, ada tiga, ya. There are orientations, kemudian ada events, kemudian reorientation. Nah, jadi the orientations is who, what, when, and where. Jadi dia set the scene, ya. Jadi kayak orientation is bagian pengenalan. Kayak kita kalau masuk sekolah ada orientation. Nah, itu bagian pengenalan sekolah misalnya. Jadi di structure of recount text ini orientation, structure pertamanya adalah orientation, ya, pengenalan. What, when, who. Jadi siapa, kapan, apa, dan di mana kejadian itu terjadi, ya. Siapa yang ada di dalam cerita itu, kapan kejadian itu terjadi, dan di mana, dan apa kejadiannya, gitu ya. Jadi itu orientation. Nah, yang berikut events. Jadi events itu tell about what happened, ya. Tell the story in order. Eh, jadi events itu menjelaskan cerita itu, apa yang terjadi dalam cerita itu secara berurutan, ya. Jadi secara kronologisnya betul-betul tersusun rapi, ya. Nah, kemudian ada reorientation. Jadi di orientation itu how did you feel? What did you learn? So in reorientation, jadi dia
how did you feel, what did you learn. Jadi itu seperti kesimpulan ya. Jadi apa yang kita bisa dapat dari cerita tersebut, baik yang baiknya, yang buruknya gitu ya. Jadi atau komentar dari si penulis, perasaannya dia terkait cerita itu. Misalnya dia sangat merasa senang atau dia merasa eh, sangat hal itu ceritanya itu sangat lucu ya. Jadi itu bisa jadi komentar dari si penulis itu sendiri dan juga perasaannya ya perasaan dari si penulis gitu ya. Oke, next. Jadi ini contohnya. Look at the example. Nah, contohnya kayak ini, titelnya My First Day of Schools. Ya, orientationnya last Monday I went to a new school. Jadi last Monday-nya itu kapan ya? What, poin what-nya tadi. Kemudian I went to new school. School-nya adalah tempat ya, di mana kejadian itu gitu. Where gitu. Nah, events-nya ini karena hanya contoh, sebenarnya eventnya pasti lebih dari satu. Pasti eventnya lebih dari satu. Events-nya lebih dari satu, cuman karena ini contoh, kita ambil saja satu events, satu kejadian. Tidak mungkin kan cerita hanya singkat sekali. Ya mungkin saja, cuman untuk menjadikan itu sebuah cerita, sebuah teks pasti akan ada lebih dari runtutan kejadian ya. So hanya karena ini hanya contoh, jadi kita ambil saja. Eventsnya contoh. First, I meet my friendly teacher, then play with new friends. Nah, jadi dia namanya past tense, berarti dia menggunakan uh, jadi kita menggunakan kata kerja past ya, kayak ini played, kemudian meet, terusnya awalnya met gitu ya. Karena ini past tense gitu. Kemudian reorientation ini I feel nervous but then I had a great time ya. Jadi itu perasaan si penulis, komentar si penulis terkait hal itu, terkait ceritanya. Kemudian, nah ini yang paling penting di dalam recount text dia menggunakan time words ya. Jadi ada kata ininya kayak first, then, next. Jadi itu akan menjadi penanda ya. Ini akan jadi penanda. Oh ini awal, kejadian awal. Kemudian then berarti selanjutnya atau second, third ya gitu. Jadi and then finally berarti itu akhirnya gitu. Jadi itu sangat penting penggunaan time words-nya ya. Nah ini contohnya, misalnya kita menceritakan apa yang kita alami di satu hari ini. Misalnya first I woke up, aku bangun ya, then I brush my teeth, next I ate breakfast ya, after that and finally. Ini contohnya ya, lebih jelas ya. Kemudian berikut. Nah, ini nanti karena kalian sudah paham dengan penjelasan dari mem tadi, I hope you will kalau kalian akan bisa membuat cerita pengalaman kalian sendiri. Itu, alright? So, thank you for your attention. I think that's all from me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.